Sivitas Akademia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Pada kanal ini saya akan mengulas tips dan trik bagaimana cara mencari research gap atau biasa disebut kesenjangan dalam sebuah penelitian. Baik, banyak beberapa pertanyaan dari para klien yang telah kami tangani, baik itu mahasiswa S1 maupun S2 dan S3 ya. Yaitu bagaimana cara kita mencari kesenjangan dalam penelitian atau research gap. Oleh karena itu kita akan mencoba memberikan tips bagaimana kita mengidentifikasi research gap di mana akan berdampak pada penelitian yang Sivitas Akademia lakukan. Karena menentukan research gap atau kesenjangan dalam penelitian merupakan hal penting yang dicari oleh peneliti sebagai bahan penulisan artikel ya, ataupun proposal penelitian, terutama mahasiswa S1 dan S3, terutama mahasiswa S2 dan S3 yang memang sangat membutuhkan research gap atau kesenjangan penelitian untuk penulisan tesis dan disertasi. Sedangkan untuk jenjang mahasiswa S1 atau sarjana, adanya fenomena bisnis atau data studi lapangan sudah cukup dan belum wajib adanya research gap walaupun sudah diperbolehkan. Oke, jadi secara tips apa yang akan kita lakukan atau mengidentifikasi kesenjangan atau research gap, yaitu langkah pertama yaitu mencari jurnal dari literatur review yang sudah ada di Google Scholar ya. Baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional dari literatur yang sudah terpublish. Yang kedua yaitu mengangkat topik terbaru. Jadi yang tren terbaru antara lain yaitu contohnya ya dari ekonomi itu UKM atau biasa sekarang itu masa-masa Covid bisa sebagai fenomena research gap itu. Hal ini tentunya belum banyak riset yang membahas sehingga bisa dengan mudah mencari kesenjangan atau research gap. Nah, yang ketiga itu melihat bagian direct for future studies di penelitian terdahulu. Jadi panduan untuk melihat research gap yaitu pada jurnal terdahulu yang sudah Anda review, sehingga akan menjadi motivasi kita untuk mendapatkan research gap. Jadi inti dari research gap atau kesenjangan penelitian berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu ya, konsep, teori, data atau masalah lapangan yang menjadi celah bagi penelitian selanjutnya yang dilihat dari jurnal-jurnal terdahulu yang telah Anda review ya. Selanjutnya bagaimana cara membuat research gap dari jurnal terdahulu, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional yang mana berhubungan positif maupun berhubungan negatif. Langkah-langkah awal yang perlu Anda buat dalam mencari research gap atau hubungan positif maupun negatif yaitu sahabat akademia buka dulu Google. Selanjutnya yaitu ketikkan Google Scholar ya, atau Google Cendekia. Klik Google Scholar. Nah, di sini cari judul sesuai dengan sahabat akademia cari. Contohnya dalam ini pengaruh service quality ya, contoh ya. Terhadap loyalitas, customer loyalty ya, contohnya ini. Nah, lalu jangan lupa klik ini. Nah, sebelum kita mendownload jurnal yang kita inginkan, biasanya pembimbing tidak ingin penelitian pada periode-periode lama, biasanya 5 tahun terakhir. Nah, oleh karena itu kita harus men-setting tahun-tahun terbaru, yaitu pada rentang khusus ini Anda klikkan contoh tahun 2015 lah, atau 2016, 5 tahun terakhir. Yang ini bisa 2001 atau tidak kalian isi tidak masalah. Lalu klik telusuri. Nah, dapat dilihat bahwa banyak sekali jurnal
yang dengan judul pengaruh service quality terhadap customer loyalty. Nah, contohnya kali ini kita bisa lihat di sini lah ya. Klik kanan, open link in new tab. Nah, dapat lihat ya, jurnalnya sudah bisa di-download di sini. Nah, kita buka abstraknya. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Makayeza dan Chikaze 2017 ini, di finding ini dapat dibaca bahwa studi ini menemukan bahwa kualitas layanan, kepuasan, dan citra perusahaan semuanya memiliki efek langsung positif terhadap kepuasan atau terhadap loyalitas ya, terhadap of service quality on loyalitas. Nah ini ya. Nah di sini dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Charles dan Lovemore mendapatkan hasil yang positif signifikan. Nah, sedangkan langkah selanjutnya yaitu kita cari yang berhubungan negatif ya. Selain mencari di Google Scholar, kita juga bisa mencari di Google biasa saja. Contohnya ini. Efek loyalitas. Nah, ini contoh. Nah, kita cari ya. Contohnya ini South Sumatera, Indonesia. Nah ini contohnya, ini saja yang dapat dilihat ya. Kita open link in new tab. Dapat dilihat ini abstraknya langsung keluar ya. Kita expand. Nah, dapat dibaca di sini ya. Kalau sahabat akademi tidak bisa mentranslate, bisa dibuka pakai Google Translate atau yang lainnya. Nah, di sini dapat dibaca bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kualitas layanan, kepercayaan, dan citra perusahaan terhadap kepuasan. Nah, langsung saja ini. There is no inference debated trust and customer loyalty. Tidak ada pengaruh antara kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Dari kedua artikel tersebut terlihat bahwa hasil penelitian mengenai kualitas layanan terhadap loyalitas
pelanggan masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hubungan antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan masih terdapat reset gap atau kesenjangan dalam variabel yang digunakan tersebut. Maka masih diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat untuk menerangkan hubungan kausal antara pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Oke sahabat akademia, ikuti terus channel YouTube ini yang pastinya akan banyak sekali tips dan trik yang perlu Anda ketahui dalam penulisan karya ilmiah. Untuk sahabat akademia yang membutuhkan layanan jasa skripsi, tesis maupun disertasi, silakan klik di www.ideakonsultan.com atau www.solusireset.online atau nomor kontak person yang ada di halaman deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.